Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Siska Amelia 2809. Di video aku kali ini, aku mau kasih tips buat teman-teman semuanya 4 cara nabung anti gagal. Jadi, buat teman-teman semuanya yang lagi berusaha untuk nabung, nanti bisa dipilih salah satunya dari 4 cara ini yang menurut teman-teman mudah untuk dilakukan. Tapi sebelum itu, aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Selamat datang. Semoga kalian suka ya dengan video-video aku. Dan buat teman-teman yang selalu mendukung channel aku, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin. Semoga apa yang aku share kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk ditonton sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Cara pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan cara nabung harian. Nanti di sini aku akan bagi menjadi 2 metode. Pertama yaitu metode kalender. Kita ambil contoh, misalnya kita mau nabung nih di bulan besok, yaitu bulan November. Jadi nanti kita ikutin sesuai tanggal ya. Misalkan tanggal 1 itu kita nabungnya 1000, terus tanggal 2 2000, tanggal 3 3000 dan seterusnya. Atau kalau teman-teman ngerasa takutnya nanti berat di akhir, caranya bisa dibalik ya. Jadi nanti tanggal 1 itu kita nabungnya 30.000 ya. Karena kan bulan November itu sampai tanggal 30. Terus tanggal 2-nya 29.000. Tanggal 3-nya 28.000. Jadi dibalik itu atau dan seterusnya. Atau kalau masih merasa berat bisa diacak ya. Misalkan tanggal 1 mau pilih yang mana? Misalkan 15.000. Ya udah nanti dicoret yang 15-nya. Yang kedua yaitu nabung uang kecil. Jadi jangan sepelekan uang kecil ya. Teman-teman bisa pilih mau 1.000 per hari, 2.000 per hari, atau mungkin 10.000 per hari. Disesuaikan sama kondisi keuangan teman-teman ya. Yang penting itu konsistensinya. Walaupun 1.000 per hari, tapi kalau kita konsisten selama setahun itu kan yang terkumpul itu bisa 365.000 ya teman-teman. Lumayan banget kan, padahal cuma 1.000 per harinya. Apalagi kalau kita bisa sisihin 10.000 per hari. Itu kalau ditotalin selama setahun itu udah terkumpul 3.650.000. Terkadang kita kalau jajan aja kan bisa perharinya itu bisa lebih dari 20.000. Nah coba mulai sekarang kita kurangi jajan kita sisihin uangnya per harinya. Next, cara yang kedua yaitu nabung mingguan. Untuk di nabung mingguan ini aku bagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu nabung sisa uang belanja mingguan. Nah ini khusus untuk kita ya para ibu-ibu rumah tangga. Ini cocok banget cara nabung ini. Biasanya kan kita kalau belanja mingguan atau belanja sayur itu kan sering ada sisanya ya dari budget yang udah kita tentukan. Nah sisanya itu coba kita tabung setiap minggunya. Kalau dikumpulin kan lumayan ya. Nanti bisa buat beli panci atau perabotan dapur lainnya. Selanjutnya, nabung uang pecahan mulai dari 20.000 sampai 100.000. Nah, kali ini teman-teman bisa pilih juga ya salah satunya mau 20.000 atau 50.000 atau 100.000 tiap minggunya. Kita ambil contoh, tiap minggu kita mau nabung 20.000. Kalau kita hitung selama setahun, karena setahun itu 52 minggu, jadi uang yang terkumpul 20.000 dikali 52. Itu kan udah terkumpul 1.040.000. Selanjutnya, nabung selama 52 minggu tapi dengan target yang sudah ditentukan. Misalnya, selama setahun itu kita mau ngumpulin uang 5 juta. Nah, itu kita bagi-bagi per minggunya. Cara nabung seperti ini udah pernah aku share sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa tonton aja di video aku sebelumnya. Ada 2. Yang pertama itu nabung 10 juta selama setahun. Yang kedua itu nabung 5 juta selama setahun. Dan itu sistemnya mingguan. Buat teman-teman yang mau nonton, nanti linknya akan aku taruh di description box aku ya. Next, cara yang ketiga yaitu nabung bulanan.
Untuk nabung bulanan ini kita pakai persenan ya teman-teman. Jadi berapa persen yang kita tabung dari penghasilan bulanan kita. Nah, aku akan kasih contoh yaitu dengan metode 50%, 30%, dan 20%. Jadi 50%-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari, 30%-nya untuk ditabung, dan 20%-nya untuk keinginan. Jadi misalnya penghasilan kita itu 2 juta, maka yang harus ditabung 30%-nya yaitu 600.000. Selanjutnya kita bisa gunakan tabungan berjangka yang ada di bank. Sekarang kan banyak ya di bank yang ada sistem tabungan berjangka gitu. Jadi nanti saldo kita otomatis dipotong untuk dimasukkan ke tabungan ini. Untuk waktunya itu biasanya setahun atau 2 tahun, lebih juga bisa kayaknya setahu aku. Dan untuk minimal nabungnya itu 100.000 ya kalau nggak salah. Cuma memang ada sedikit kekurangan ya. Kalau misalkan dananya kita ambil sebelum jatuh tempo, itu biasanya kan kena penalti. Jadi misalkan kita ikut tabungan berjangka selama setahun, nah terus di bulan ke-8 kita butuh uang, terus kita ambil, nah itu kita bakal kena penalti, kena potongan. Dan yang terakhir, teman-teman ada yang bisa tebak apa? Ayo di sini siapa yang nebaknya tahunan? Bukan ya. Jadi yang terakhir itu the power of. Cara ini udah banyak banget ya yang dilakukan sama orang-orang. Nah, biasanya itu yang dipakai itu uang pecahan 20.000. Jadi the power of 20.000. Kenapa 20.000? Karena biasanya untuk uang pecahan 20.000 itu agak jarang didapat. Jadi pas kita dapat uang 20.000 itu harus kita masukkan ke tabungan. Menurut aku seru sih untuk cara nabung yang ini, karena kita kalau berhasil ngumpulin 10 lembar aja uang 20 ribuan, itu kan kita udah punya tabungan 200.000. Apalagi kalau kita berhasil celengan kita penuh dengan uang pecahan 20.000 semua. Wow, pasti bisa sampai juta-jutaan ya teman-teman ya. Dari keempat cara ini mana nih yang mau teman-teman coba? Nah, kalau aku sih lagi mencoba yang mingguan ya, yang waktu itu aku pernah share. Itu yang lagi aku coba sekarang. Dan aku akan tulis kata-kata motivasi untuk memotivasi diri aku sendiri juga, supaya aku lebih semangat lagi nabungnya. Kata-katanya yaitu, menabunglah meskipun sedikit, karena sedikit demi sedikit, uang yang kita kumpulkan akan sangat berguna di kemudian hari untuk hal yang tidak kita duga. Ya benar banget ya, kita nggak akan pernah tahu ke depannya kita akan seperti apa. Apakah kita masih kerja, apakah kita masih tetap punya penghasilan. Kalau kita nggak simpan dari sekarang, mau kapan lagi? Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video aku. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan silakan kalian tinggalin komentarnya, cara mana yang mau kalian pilih untuk nabung. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu ya di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.